Tuhan selalu mengasihi kita sekalian, dan cinta kasih-Nya tak pernah berkesudahan, selalu hadir, baru dan baru dalam hidup kita. Mari kita bersyukur menikmati kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita berada di hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami berbahagia karena kami terus menerima cinta kasih-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Roh Kudus tolong kami, biar kami dapat memahami firman-Mu, dan firman ini akan mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tema kita saat ini hidup sebagai anak-anak terang.
Saudara-saudaraku yang kekasih, terang jelas berbeda dengan gelap. Sebab itu, terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Saat terang datang, maka kegelapan akan hilang, karena terang akan menyingkapkan apa yang ditutupi oleh kegelapan. Dalam kitab Efesus ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang yang telah diselamatkan karena iman pada Kristus bukan hanya sekedar mengalami perbaikan, tetapi dia harus menjadi terang. Perubahan ini harusnya nyata dalam perilaku orang yang diselamatkan dalam Kristus. Orang yang percaya, saudara, seharusnya tidak lagi mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena perubahan kondisi dari gelap menjadi terang itu harusnya berbanding lurus dengan perubahan hidup. Karena itu perbuatan kegelapan harusnya ditelanjangi dan kemudian menjauh dari perbuatan kegelapan. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan kita yang disebut sebagai pengikut Yesus harusnya hidup dalam terang. Dalam bacaan kita dikatakan karakter terang sudah nyata, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yang muncul sebagai buahnya, hidup sebagai anak terang juga berarti selalu mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Saudara, hidup sebagai anak terang itu adalah panggilan utama kita sebagai pengikut Yesus, dan hidup sebagai anak terang harus nyata melalui perilaku kita, pola pikir kita, nilai-nilai hidup yang kita anut. Kita ini tidak boleh sama seperti sebelum kita tidak mengenal Kristus, tapi kita telah menjadi umat Tuhan, ciptaan baru. Karena itu pola hidup kita harusnya sama di dalam Kristus. Dan harusnya kita tidak hidup dalam gelap, tetapi hidup dalam siang. Saudaraku, lihatlah kehidupan kita. Apakah kita sudah berbeda sebelum kita mengenal Kristus, atau apakah hidup kita tetap seperti saat kita tidak mengenal Kristus? Kita mestinya bangun dari tidur kita dan kemudian mintalah agar terang Kristus menerangi hati kita. Ketika terang Kristus menerangi kehidupan kita, maka kita menjadi anak-anak terang, dan anak-anak terang itu akan memancarkan sinar Kristus dimanapun dia berada, dan anak-anak terang itu akan memperlihatkan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, yang kemudian memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, sehingga hidupnya sungguh membawa sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang selalu mengasihi kami dan memelihara kami. Biarlah kami hidup sebagai anak-anak terang yang menerangi kegelapan. Tidak lagi hidup sebagai anak gelap, tetapi anak terang yang membawa kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Hidup kami ini kami selalu persembahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi dan memelihara kami. Karena itu, biarlah Engkau memberkati keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu hadir dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi semua orang tua kami dalam usia indah, biar mereka tetap bahagia dalam Kristus. Engkau mengasihi saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Semoga hidup mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Engkau memberkati setiap sukacita kami dan menyempurnakannya. Tapi juga Engkau hadir ketika kami bergumul dengan penderitaan sakit. Biar Tuhan pulihkan. Dengan pergumulan duka, biar Tuhan hiburkan.
dengan berbagai macam tantangan dan persoalan hidup, Tuhan berikan jalan keluar. Engkau juga mengasihi untuk para pelayan-pelayan-Mu agar mereka teguh terus menyatakan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui pemberitaan firman yang ada. Bangsa kami Tuhan berkati agar kami selalu hidup dalam suasana damai dan sejahtera Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ini Tuhanlah yang menilik. Ajar kami untuk menjadi anak terang agar hidup kami berkenan bagi Tuhan. Peliharakan kami Tuhan, sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami. Karena semua doa-doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biar firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Terang kasih Kristus bersamamu dan hiduplah sebagai anak terang. Tuhan Yesus memberkati.